Henshin! Halo guys, selamat bulan September 2022. Hari ini tuh sudah jam 4 pagi. Cuman masih banyak tenaga pastinya buat syuting. Ya pasti udah kebanyakan banyak yang tahu nih kenapa alasannya ya. Ya. Jadi bulan yang paling disenangi oleh para Toku fans karena biasa di bulan September itu ya adalah periode di mana rider baru itu ya akan tayang pastinya ya. Di case ini jelas yang kita bakalan tunggu adalah Kamen Rider Geats nih ya, yang bakalan tayang beberapa hari lagi. Jadi Kamen Rider Geats bakalan tayang 4 September 2022 di Jepang teman-teman ya. Jadi nggak lama setelah itu ya sudah pasti kita bakal bisa saksikan ya. Jadi akhir bulan atau awal bulan juga biasa menjadi agenda kita nih untuk membahas update-update nih. Terutama banyaknya scan dari majalah Terebikun. Nah, soal ini juga Ane udah sering announce dan mestinya dari banyak kalian juga udah tahulah ya jadwalnya Agan Reza udah pasti bahas Terebikun ya. Jadi nggak kerasa juga ya udah jadwalnya Ane update soal ini lagi gitu. Apakah bakalan memunculkan dan menguak info-info baru di sini? Pastinya ada dong ya. Jadi langsung saja ya kalian saksikan di sini ya biar nggak ketinggalan untuk info-info dan juga update-update-nya nih ya sebelum Geats tayang. Sebelumnya untuk semua scan-nya pasti sudah diupdate semua di fanpage Ane Agan Reza Plus teman-teman ya. Beserta ya penjelasan-penjelasannya pastinya ya untuk setiap panelnya lengkap di situ. Jadi ya bukan cuman sekedar caption saja ya. Nih scan-nya. Oh, tidak ya. Semua sudah dibahas lengkap di situ. Bisa kalian langsung cek teman-teman ya dan sekarang giliran dibahas di YouTube Aka di Tolsatsu. Untuk scan-nya lumayan banyak di sini ya. Pas Anda lihat, waduh banyak bener ya karena langsung 2 majalah loh di sini yang bakalan Anda bahas ya. Yaitu dari Terebikun dan juga Super Terebikun ya. Kalau salah soal judul majalahnya maafkan teman-teman ya. Ya pokoknya salah satunya di sini Terebikun teman-teman ya atau dua-duanya di sini Terebikun. Jikalau ada yang dirasa pembahasannya double di sini, nggak bakalan Anda bahas teman-teman ya karena ya bakalan itu lagi gitu ya. Tapi setelah Anda survei-survei di sini gambar-gambarnya, scan-scannya di sini Anda bakal lebih banyak bahas Terebikun yang terbaru aja ya. Jadi kalau kalian yang mau lihat sekali lagi untuk lengkapnya di sini teman-teman ya, silahkan langsung ke fanpage ya. Untuk scan-nya semua di sini alhamdulillah sudah kualitas HD ya. Untuk yang mau Anda bahas sekarang maupun yang udah di-post di fanpage, jadi nggak sakit mata kalian nontonnya ya. Bening ning pokoknya. Yuk, let's go. Pertama dari yang paling jadul dulu teman-teman update-nya ya, yaitu cover salah satu majalahnya di sini. Seperti biasa ada Geats nampang di depan dan juga ada pistol dari mana nih ya? Dari Geats kah? Ada yang tahu mungkin soal pistol ini ya? Soalnya warna pistolnya identik sama Geats, tapi Ane kayak feeling bukan dari Geats. Makanya Ane nggak berani confirm ini kayaknya pistolnya si Geats gitu ya. Yang tahu ya coba kalian kasih info saja teman-teman ya. Tapi menarik sih ini ya, kalau si Geats ini tuh punya dual gun selain Magnum Shooter teman-teman. Jadi kayak Lupan Red itu yang punya VS Changer kan sebagai pistolnya sama si Lupan Magnum ya teman-teman ya. Jadi untuk isi majalahnya yang ini ya sama-sama aja sih ya. Tapi nanti kalau memang ada yang bahasannya relate teman-teman ya atau yang memang belum dibahas ya nanti Anda sekalian selipin saja teman-teman ya. Terus lanjut. Nah ini dia teman-teman ya. Nah lanjut ini dia adalah cover majalah yang satunya lagi Terebikun untuk bulan September 2022. Jadi ada Geats dengan si zombie form, terlihat mulutnya juga ikut berubah di situ. Dan ada Desire Driver versi papercraft gitu ya, yang kayaknya sih jadi bonusan di majalah ini ya, biar anak-anak tuh bisa bikin dari kertas ya. Dan lainnya di situ sih ada rider-rider lain dari Geats nyempil di situ ya, sama si Don Momotaro dan juga ada si Ultraman Decker dan juga kartu Ganba Rising Kamen Rider Geats. Di awal setelah cover majalah di sini kita diperlihatkan dengan si Kamen Rider Geats dengan Magnum formnya sedang melawan para Yamato ya. Jadi nanti Yamato ini tuh ada tipe-tipenya juga teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kok beda-beda, ada yang kayak pakai suit, terus ada yang kayak pakai kimono. Nanti Anda bakal jelaskan tipe-tipenya di sini ya. Jadi ini sepertinya sih bakal muncul di awal-awal episode ya, Geats dengan Magnum formnya. Dengan Magnum formnya aja udah keren ya. Jadi bisa lebih elegan gitu posenya ya. Dimana kemarin media sosial juga pada rame si Geats itu dengan Magnum formnya aja pose duduk kayak Faiz gitu ya, langsung jadi PP fanpage ya selama 1 tahun ke depan itu confirm dah. Dan juga di situ ada si Magnum Boost juga teman-teman ya. Ya itu sih preferensi kalian ya, mau suka yang mana, mau pakai yang Magnum aja kalian udah suka atau Magnum Boost juga kalian makin suka ya. Lanjut. Dan selanjutnya di sini kita diperlihatkan dengan Henshin pose dari Ace Ukyo menjadi Kamen Rider Geats ya. Jadi di sini juga ada udah pernah lihat ya kalau nggak salah di wawancara atau di mana gitu, di mana si MC-nya tuh nyuruh si
aktornya si Hideyoshi Kan ya kalau nggak salah namanya ini. Coba Henshin Pose Gits ya. Terus dia meragain gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat ketika dia ada di filmnya ya, sudah memakai seragam Desire Driver dan juga si Desire Drivernya ya. Jadi Henshin Pose itu kan yang khasnya itu dia nyentikin jari ya. Tapi kalau kalian perhatikan ya, pas Anda perhatiin di sini dia itu kayak membentuk huruf G ya, Gits yang artinya ya. Terus kan dia kan kayak gini, set. Pas udah nge-G, terus baru cetek Henshin. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Untuk pose lanjutannya kayak gimana ya, nanti kita bakal nonton di serialnya, terutama di episode 1. Dan memang ketika dilihat-lihat ini si Ace Ukyo, ya ada campuran Amatsugai juga teman-teman ya. Ada di situ kalau kalian lihat dia lagi pakai baju putih atau kemeja putih, terus pakai selendang putih, lagi ngeteh pak. Lagi ngopi ngeteh gitu teman-teman ya. Lucu banget ya, jadi bener-bener kayak Amatsugai di Zero One kan memang suka gitu kan, santuy gitu ya. Terus juga rambutnya juga agak-agak mirip kan, poni lempar kayak gitu ya. Terus di sebelahnya di situ ada penampakan Commander Gits dengan boost formnya. Terus juga di bawahnya kecil itu di teman-teman kalau kalian lihat ada beberapa race buckle yang bakal keluar di awal-awal serial Gits ya. Terus juga di situ ada penampakan Desire Driver di case-nya dan juga ada si Sumurinya. Lanjut di sini pasti ada senjata andalannya dari Commander Gits ya. Sebenarnya sih yang menggunakan Magnum Race Buckle bisa-bisa aja menggunakan senjata ini ya. Cuman ya lebih identiknya memang sama si Gits teman-teman ya. Walau memang bisa dipakai secara universal karena memang secara kalau balik lagi ke konsep si ridernya yaitu yang survival itu teman-teman ya, udah mirip-mirip si Fortnite atau si apa namanya itu Apex Legend ya. Nah, di sini ada Magnum Shooter. Nah, kemarin tuh Anda pertanyakan gimana sih cara baca si 40X itu, teman-teman ya. Jadi di sini karena sudah di-review di channelnya Bandai, jadi Anda tahu penyebutannya. Jadi Magnum Shooter 40X ya. Yang bisa kita nyelenehin lah, bisa dibilang jadi Fox juga, teman-teman ya. Cukup unik ya, dan Anda juga udah tahu gimana cara ngeganti dari mode pistol ke rifle-nya. Ternyata di situ dilipet teman-teman ya atasnya ya. Jadi di sini ya sudah pasti di-review. Tenang saja teman-teman ya, karena Anda juga udah suka. Karena si Magnum Shooter 40X ini tuh bisa dicolok rice buckle yang bermacam-macam pastinya ya. Di sini ada Boost Striker ya. Jadi ini tuh motor atau mesin super yang bakal ditukangi sama si Ukyo Ace ya. Jadi di si motor ini tuh katanya bisa mengejar musuh dengan kecepatan super tinggi ya. Kalau di game yang Anda mainin tuh yang PS1 ya, speednya aja 999 Pak ya. Itu orang tuh jiwanya udah ketinggalan Pak ya. Tapi badannya ikut sama motor ya. Dan di sini selanjutnya kamu bisa berubah wujud menjadi rubah dan bertarung bersama Gits ya. Jadi nggak cuman buat rider kicknya si Gits doang, tapi si Boost Striker ini tuh bisa ya jadi kendaraan aja gitu buat nemenin battle gitu. Bahkan mungkin bisa ikut battle juga kayak Autofagin mungkin ya, karena ya dia bisa berubah jadi rubah gitu ya. Jadi di sini sudah diralat ya, bukan Suzuki Hayabusa, tapi di sini base motornya adalah Honda CBR 650F ya. Jadi ini base motornya itu yang sama seperti Machinudinya Kamar The Spectre teman-teman. Jadi ya Ane sih nggak ada harapan banyak lah soal motor ini ya. Jadi ini doa Ane dan doa semua Toku fans itu sudah pasti sama. Apa teman-teman ya? Semoga sering dipakai, semoga nggak muncul di awal-awal doang ya. Udah pastilah itu teman-teman ya. Nah di sini kita diperlihatkan dengan visual atau detail dari beberapa foam si Gits lagi teman-teman ya. Yang di sini tuh ada Kamera Gits dengan Arm Water Boost foamnya, terus juga ada Kamera Gits dengan Boost Water foam. Jadi di sini ya bisa apa ya, ganti-ganti teman-teman ya antara si bagian atas dan bagian bawah. Terus juga yang unik nih dan yang keren menurut Ane ya, yaitu Kamera Gits Shield Foam. Wah, kalau kalian lihat teman-teman ya, entry foam cuman pakai arm shield foam ini aja keren loh teman-teman ya. Matching gitu sama si Gitsnya ya. Warna silver dan birunya itu jadi keren loh teman-teman ya. Wow, pastinya dinanti teman-teman ya. Dan gimana nih kalau shield ini dipakai di kaki ya? Jadi kayak pakai deker pemain bola dong, ada tameng-tamengnya di kakinya ya. Dan kalau kalian lihat lagi ke bagian arm waternya, itu bisa nyemprotin air yang kenceng banget ya, udah kayak pemadam kebakaran aja ya. Gimana tuh pemadam kebakaran kan kalau nyemprotin air yang super kenceng itu kan ke orang ya, mental gitu orangnya ya. Dan selanjutnya ada yang keren juga nih ya dari si Gits ya. Jadi ini si Gits kayaknya matching-matching aja dipakai semua race buckle ya. Yaitu Kamera Gits dengan zombie foam, yang pasti dia memakai zombie race buckle teman-teman ya. Dan di sini terlihat dia itu masih melawan beberapa Jamato. Jadi di sini si zombie race buckle-nya ini tidak hanya dipakai di bagian dada saja, tapi bisa berpindah ke kaki. Dan sudah bisa kita lihat juga teman-teman penampakan atau visualnya ya. Cukup gahar loh. Wah, gila ya. Itu ketika si zombie ini dipakai ke bagian kaki teman-teman ya. Itu kayak gladiator gitu teman-teman. Wah, keren sih ini ya. Jadi tinggal dicari aja nanti race buckle yang bisa dipakai di bagian dada tapi yang tipenya itu bulky. Apa ya? Magnum zombie juga mestinya sih bisa ya. Ini sih keren teman-teman ya ketika zombie dipakai di kaki. Asli.
ya. Jadi kayak berduri-duri gitu kakinya, terus juga kakinya juga kayak monster ya, kayak zombie gitu ya. Dan di sini ada Kamen Rider Tycoon teman-teman ya. Jadi setelah kemarin pakai entry form doang dan juga nyumput-nyumput mulu kerjaannya, di sini kita sudah diperlihatkan dengan Tycoon yang sudah memakai satu race buckle, yaitu ini arrow teman-teman ya, arm arrow ya. Jadi warnanya juga matching karena Tycoon juga udah hijau. Terus sementara si arm arrow-nya ini ya jadinya warnanya hijau juga teman-teman ya. Jadi pastinya di sini si Keiwa Sakurai berubah menjadi Kamen Rider Tycoon dengan menggunakan Desire Driver dan juga Raccoon ID Core ya. Dan yang diperlihatkan di sini yaitu si Kamen Rider Tycoon M Arrow Foam ya teman-teman. Dan kalau kalian lihat Henshin pose-nya nih si Tycoon ya, kayak gini loh. Kenapa? Kayak Kamen Rider Oz kah? Kayak Eiji kah? Jadi sekali lagi Anda berprediksi sih kalau si Keiwa Sakurai ini akan apa ya teman-teman ya? Akan jadi karakter yang lovable ya teman-teman ya. Jadi kita bakal melihat developmentnya seperti apa ya. Akan menarik pokoknya soal si orang satu ini. Dan ada bocoran nih di suatu mainan kemarin-kemarin kalau foam atau race buckle yang akan menjadi best match-nya lah bisa dibilang ya. Layaknya si Magnum itu dipakai sama si Gits ya. Jadi yang bakal dipakai sama si Tycoon ini yaitu Ninja. Ya. Jadi ini dia gambarnya. Memang ya ini nggak tahu Anda juga dari lini mainan mana cebol kayak gitu. Tapi ya kalian bisa kira-kira lah teman-teman ya. Jadi ini dia kalau Tycoon bakal menjadi Tycoon Ninja Foam ya. Menarik teman-teman ya. Jadi kayak bakal ada apa ya, kayak si apa sih ini bandage Konoha lah gitulah di sini ya di bagian dadanya tapi teman-teman ya. Jadi nanti kita bakal melihat lah visualnya. Nggak bakalan lama Anda yakin ya, di bawah 10 episode juga pasti bakalan udah muncul ya. Dan lanjut di sini ada Kamen Rider Nago ya. Jadi di sini kita juga sekalian dikasih lihat beberapa nama resminya ya mengenai pengucapannya ya. Kemarin kan Nagonya ada A-nya 2. Oh, ternyata Nagonya di sini Na Strip Go gitu ya. Jadi di sini Neon Kurama ya yang siap menjadi waifu kalian semua. Jadi ini sih bakal jadi perdebatan atau pertarungan waifu juga antara si Neon Kurama dan juga si Sumuri ya. Kalau Sumuri itu tipe-tipe cantiknya yang wah mewah, elegan gitu ya. Kalau si Neon Kurama ini kan yang tipe-tipe kawaii ya. Jadi tinggal selera kalian aja pilih yang mana ya. Jadi di sini Neon Kurama dengan menggunakan Desire Driver dan Cat ID Core ya. Jadi dia itu bakal berubah menjadi Kamen Rider Nago Entry Foam, oke? Jadi nama si ID Korea itu Cat, kucing ya, karena memang ya temanya kucing dia ya. Terus juga di sini ya diperlihatkan kita si Nago ini menggunakan satu race buckle ya, yaitu si Hammer ya, Hammer race buckle. Jadi bakal menjadi Kamen Rider Nago Arm Hammer Foam, teman-teman ya. Jadi bakal menanti juga race buckle yang cocok sama dia, karena ya memang dia ini salah satu pemeran utama ya, third rider. Jadi kita bakal melihat race buckle yang cocok sama dia. Kira-kira apa nih Gan ya? Kalau Tycoon tadi Ninja menurut Anda sih udah cocok ya, karena sama-sama warnanya juga hijau gitu kan ya. Kalau ini warnanya kuning-kuning kemas ini apa ya? Penasaran nih teman-teman. Coba kalian komentar aja di bawah ya. Lanjut teman-teman, di sini ada Kamen Rider Bava. Jadi nama pemerannya itu adalah Azuma Michinaga, dan balik lagi ke nama Kamen Ridernya itu bukan Buffer tapi Bava teman-teman ya. Jadi pastinya si Azuma dengan menggunakan Desire Driver dan juga Bull ID Core ya. Nama ID Core itu Bull. Dia itu bakal berubah menjadi Kamen Rider Bava Entry Foam ya. Dan di sini kita juga diperlihatkan si Bava ini dengan beberapa form lainnya, dan ini nggak kalah keren menurut Anda ya. Jadi ini si Bava ini masuknya Fourth Rider ya. Yang pastinya dengan si form utama dia yaitu Kamen Rider Bava Zombie Form teman-teman. Gimana ya kalau misalkan si Kamen Rider Bava ini pakai 2 zombie gitu ya, kiri kanan. Wah, dada berarmor, bawah juga berarmor. Ana yakin pasti bakal muncul ya, karena tadi si Gits aja make kan ya. Jadi nanti bakal menanti nih full zombie tuh kayak gimana. Itu bakal keren banget ya. Karena sekali lagi ini temanya looting juga. Ya pasti nggak menutup kemungkinan dong bakal ada 2 item yang sama, iya nggak ya. Jadi bakal menanti nih ya Bava full zombie form. Wah, bakal keren ya. Jadi selain si Bava zombie form, di sini juga ada Bava water form teman-teman ya. Terus juga yang menarik perhatian adalah Bava magnum form. Jadi mulutnya itu berubah teman-teman ya. Terus ya di situ dia pakai magnum armornya, terus juga pakai magnum shooter 40X. Wah, menarik sekali looting-lootingnya ya. Bisa di mix and match-nya ini loh ya. Nah, ini update pentingnya teman-teman ya. Jadi setelah 4 pemeran utama itu diumumkan, Ace Ukyo, si Keiwa, si Sumuri, si Neon Kurama, sama si Azuma tadi, terus nyusul. Ya, nggak lama setelah itu bakal ada cast baru nih, yang bakal jadi rider-rider lainnya nih, yang kalian sempat lihat di trailer. Ini siapa yang kayak penguin, ini siapa yang kayak panda. Nah, ini nih ya. Coba kalian simak teman-teman. Jadi di sini ada Yamato Kinjo yang akan berperan menjadi Takeshi Gotokuji dan menjadi user Kamen Rider Shirowe, ya. Jadi, si yang mirip panda ini yang katanya beruang kutub Shirowe, bukan Shiro aja teman-teman ya, tapi Kamen Rider Shirowe ya.
Jadi dia bakal ikut di dalam Desire Grand Prix. Dan ini familiar di mata Toku fans. Sebelumnya si Pak Yamato ini sudah bermain di serial Super Sentai Kyoryuja ya, sebagai Kyoryu Blue. Dan yang unik ada scan yang dia tuh kayak gini ya teman-teman ya. Posenya sama kayak Kyoryu Blue ya. Dulu mah perasaan Keribo ya. Terus kayak pakai baju montir, tapi istrinya Jasmine Deka Yellow Pak ya. Kalau nggak salah si Jasmine-nya nanti akhir-akhir serial jadi Kyoryu apa ya? Kyoryusian ya. Ngegantiin yang si bule gendut itu ya. Gila udah lama banget Anda nggak nonton Kyoryu 2013 Pak ya. Kalau nggak salah yang suka ngejok garing itu ya. Ya, jadi kita nantikan lah ya. Apakah cast yang muncul belakangan-belakangan ini tuh yang akan jadi tumbal atau yang cepet matinya nih? Nah, lanjut. Nah, di sini ada Tomoharu Hasegawa akan berperan menjadi Takahito Taira ya, dan dia akan menjadi Kamen Rider Ginpen ya, si penguin itu teman-teman ya. Jadi ya di sini kalau baca sinopsisnya katanya sih agak sedih teman-teman. Pak Taira akan bertarung mengikuti Desire Grand Prix demi menyelamatkan anaknya yang sakit. Wah, motivasi menangnya ini sangat mulia sekali Pak Taira ya. Mungkin membuat ulang dunia ya, dimana anaknya ini sehat-sehat saja. Aduh, tipe-tipe yang gini tuh udah kebaca banget, cepet mati teman-teman ya. Aduh, Pak Taira janganlah. Jadi ya pasti adalah yang bengis banget, tapi ada yang bener-bener hatinya tuh baik banget juga ada teman-teman ya. Ini pasti bakal dibantu sama si Keiwa Sakura ya, Ana jamin. Lanjut ya. Jadi tadi udah 2, sekarang yang ketiga lagi yang baru ya. Jadi di sini ada Koji Abe teman-teman ya, akan berperan sebagai Morio Koganeya dan akan menjadi user dari Kamen Rider Mary ya. Jadi di sini namanya udah confirm Mary ya, si domba ini teman-teman ya. Dan ini tipe-tipe bapak-bapak juga ya, bapak-bapak kuli bisa dibilang ya, bapak-bapak yang selalu mengandalkan otot ya. Tapi juga murah senyum gitu, yang selalu ketawa hahaha. Ya di sini sih Anda belum tahu kayak gimana deskripsinya, tapi kalau kalian lihat Henshin pose-nya juga di sini cukup lucu ya, dia kayak gini teman-teman ya, kayak burung bango ya, padahal ini domba Pak. Aduh, yang bener aja ya. Dan untuk sinopsisnya ya ini sih Anda belum belum translate lagi teman-teman ya. Jadi kita tunggu serial tayang aja ya. Dan selanjutnya untuk cast barunya ada Ryonosuke Miyamoto. Nah, tadi kan 3 sebelumnya udah bapak-bapak semua ya. Sekarang anak muda ya. Ikemen, gimana ya bisa dibilang ya. Ini sih potensial untuk menjadi bengis yang Anda lihat ya. Ryonosuke Miyamoto akan berperan menjadi Kanato Sumida dan akan menjadi user dari Kamen Rider Dapan, si panda teman-teman ya. Wow, kalau dilihat mukanya ini tipe-tipe yang bakal bengis, yang bakal banyak mengkhianati orang mungkin ya. Si Dapan ini ya teman-teman. Apalagi ketika dia udah memakai si Magnum Form-nya, ini jadi terlihat lebih sangar teman-teman ya. Wow. Lanjut di sini ada 3 rider yang tadi Anda baru kasih tahu case-nya selain si Dapan ya teman-teman ya. Tuh, si Kyoryu Blue lagi kayak begitu ya. Terus juga di sini ada nama-nama ofisial dari setiap ridernya, yaitu Shirowe, Ginpen dan juga Mary. Dan di sini juga dikasih tahu 3 jenis Jamato yang akan muncul. Jadi Jamato aja di sini ada tipe-tipenya teman-teman ya. Ada Thief Jamato, ada Boss Jamato, dan juga ada Kimono Jamato ya. Kalau Kimono Jamato di situ udah kelihatan banget teman-teman ya, dimana dia itu pakai kimono warna merah ini. Tapi ternyata ada lagi tipe-tipenya, yaitu Thief sama Boss itu ya. Dan kalau Boss itu mungkin tipe-tipe yang kuatnya lah, yang tipe-tipe leadernya lah mungkin ya di dalam game ya. Terus juga di situ ada gadget yang akan digunakan oleh para player untuk saling berkomunikasi, yaitu Spider Phone ya. Jadi ya laba-laba bisa jadi HP di sini ya. Menarik ini ya. Untuk selanjutnya ada beberapa scan juga. Di sini ada si Sumuri yang sedang membagikan Desire Driver ke orang-orang. Jadi di situ ada dibagikan ke si Keiwa Sakurai, dia lagi makan apa tuh ya? Itu bukan ramen, Anda yakin? Donburi gitulah. Kayak donburi gitu ya, ditaruh di kotak bekal, dan juga ada si Raccoon ID core-nya. Terus juga yang Anda pertanyakan di sini adalah si Sumuri itu kayak ngasih ke 2 orang random ya. Jadi bukan case-case yang udah tadi Anda bahas dan udah jadi rider di Gits tadi ya teman-teman ya. Terlihat di situ kayak ada anak sekolah tapi tetap dikasih Desire Driver. Jadi mungkin Desire Driver ini tuh bukan kompetisi yang pertama kali teman-teman ya. Jadi ini tuh yang diikuti sama si Ace Ukyo ini tuh udah yang keberapa gitu ya. Dan sebelumnya itu memang udah ada peserta-pesertanya gitu ya. Jadi ya peserta-peserta yang sebelum ini juga mungkin aja udah banyak diceritain juga. Gitu ya, ngerti teman-teman ya. Jadi ya kayak bergulir terus gitu ya. Jadi pesertanya ya nggak cuman mereka-mereka ini aja. Jadi banyak orang yang sudah berpartisipasi juga ya. Jadi memang tema dan tujuan dari kompetisi Desire Grand Prix ini kan ya tadi ya, mengalahkan monster untuk melindungi orang-orang dari si Jamato ya, dan sekalian berburu harta karun. Seperti yang kalian dengar ya pas Anda jelasin si sinopsisnya di beberapa video waktu itu ya.
Terus juga di sini kalau kalian lihat ada si Tycoon lagi berantem sama si Dapan ya. Jadi ya ini teman-teman ya, nggak menutup kemungkinan juga si Rider 1 dengan rider yang lain ya bakalan berantem juga ya. Dan di situ ada si Grigori ya, yang bakal ada di neutral zone gitu, yang jadi kayak waitress ya gitu. Terus juga ada si Spider-Phone tadi, kita bisa lihat penampakan lebih detailnya lagi. Jadi ya simple banget teman-teman ya, cuman kayak HP terus dibuka gitu ya jadi laba-laba udah ya. Dan di sebelah kanan itu kayak ada whiteboard yang cukup keren juga teman-teman, kalau Anda lihat ya, itu nggak tahu whiteboard nggak tahu apa ya. Ada logo di GP-nya juga, dan di bawah kalau kalian lihat ada yang keren banget ya. Di situ si Ace Ukyo ya lagi sendiri gitu ya, lagi berdiri, sementara cast-cast lainnya atau player-player lainnya di situ lagi duduk gitu ya. Jadi memang si Ace Ukyo ini terlihat karakternya bakal mendominasi ya. Kita bakal tunggulah se-GG apa nih ya. Dan selanjutnya di sini ada semua rider yang bakal muncul di si Kamen Rider Geats nanti di awal-awal serial teman-teman ya. Dan beberapa kompilasi formnya lah bisa dibilang di sini ya. Di sini Ana udah nggak usah sebutin satu-satu lagi ya. Jadi kalian tinggal lihat sendiri aja dan kalian ya kasih tahu lah nama-namanya apa aja di sini ya. Oke? Ana sih tadi udah kasih tahu juga ya nama-namanya ya. Pegel Pak Mulut nih ya. Nah, di sini sih ada beberapa race buckle yang bakal keluar juga di awal-awal serial si Geats ya. Ternyata belum ada yang baru nih ya. Yang pastinya ada 2 Legend Rider, yaitu si Revice dengan Revice drivernya dan juga Zero One dengan Hidden Zero One driver race buckle-nya ya. Mana nih Saber kok dianaktirikan ya? Menyusul ya. Dan beberapa race buckle lain ya, Zombie, Magnum, Boost. Dan selanjutnya di sini sih ada scan Ganba Rising aja teman-teman ya. Ya sudah pasti mesin Ganba Rising sih bakal update terus di Jepang ya, dan bakal update soal Geats juga di sini ya. Jadi Ganba Rising ini tuh nggak bisa diremehkan teman-teman ya. Jadi ada beberapa orang yang main Ganba Rising itu yang ngasih bocoran si sound form terbaru biasanya ya. Soalnya kan di film tuh belum keluar ya. Dan biasanya tuh di mesin udah keluar duluan. Ya udah, taunya dari mesin duluan gitu ya, dan di post aja di YouTube. Suka banyak, Anda juga suka nemu kayak gitu biasanya ya di YouTube ya. Dan selanjutnya sih di sini ada Sodo kayaknya ya teman-teman ya, masih dari seri Revice ini ya. Ini udah seri 9 berarti ya, Sodo ya. Soalnya friend-friend Facebook Ana atau media sosial Ana banyak juga nih yang main Sodo ya. Jadi di sini ada Ability Life, terus juga ada Crimson Veil, Deathstream, ada Overdemons dan juga Ahulera ya. Dan ditutup dengan yang baru tamat kemarin, ya udah nggak usah dibahas lagi ya. Ya udah guys, segitu aja untuk scan-nya ya. Lumayan banyak yang sudah dibahas. Jadi tetap ditunggu untuk penayangan Kamen Rider Geats. Yang pasti Ana bakal bahas episode pertamanya. Siap-siap teman-teman ya. Ana sih ya nggak janji bakalan cepet, tapi Ana usahakan ya tetap cepet ya, karena episode 1 ya nggak bisa ngasal juga Ana ngulasnya ya. Jadi siap-siap aja teman-teman untuk diskusinya ya. Ya udah segitu aja. Jadi pastinya kita ya diskusi aja dulu soal scan Kamen Rider Geats yang paling terbaru ini di kolom komentar bawah. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dan akhir kata, bye bye guys.